M Kodari ini udah keluar-keluar soal kemungkinan Kaisang itu menang di Pilkada Jateng, dan Kodari juga ngomong gitu, jangan taruh Kaisang di Jakarta. Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan, diperkenankan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita akan menyampaikan perkembangan terbaru Pilkada Jakarta yang juga hari ini sudah berimbas ke Jawa Tengah ya. Karena Kaisang sejauh beberapa minggu terakhir ini ditarik gitu kan. Tarik namanya, dibumingkan di Jakarta, kemudian suka Jumatan juga, suka ke masjid. Akhirnya Kaisang suka pakai kopiah dan kemudian peci dan segala macam lah gitu kan. Dan ingin merebut hati masyarakat Jakarta. Bukan lagi siapa, tapi merebut hati masyarakat Jakarta dari kecintaan mereka kepada Mas Anies Rashid Baswedan. Tetapi sobat sebor, sebelum kita obrak-abrik soal elektabilitas hasil survei LSI terbaru gitu kan, mari kita bahas sedikit tentang kacau balaunya bangsa dan negara ini ya kan. Sebelum akhirnya kalian warga Jakarta terjebak dalam bansos politik, terjebak dalam money politik yang nggak karuan, yang kemungkinan akan segera merajalela ya, mewabah di Pilkada Jakarta 2024. Nah, sobat sewot, hari ini kita sangat sedih sekali ya, karena ada beberapa hal yang kemudian bisa merusak karakter bangsa, bisa merusak akal budi bangsa, bisa merusak nalar sehat anak bangsa, ya kan? Munculnya beberapa macam kasus pelik di akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Ini juga telah menyadarkan masyarakat Indonesia, ya masyarakat rakyat lah ya, termasuk para pendukung setia yang semula memuja-muja Joko Widodo gitu. Nah, bahwa kinerja Presiden Jokowi ternyata begitu buruknya. Nah, mulai dari jebolnya Pusat Data Nasional (PDN) oleh hacker, ya, kasus judi online yang telah menjerat lebih dari 1.000 anggota DPR atau DPRD, tapi takut menyikat para bandarnya. Kemudian ada kasus terbunuhnya Vina Cirebon yang tidak kunjung terbongkar. Kasus mafia yang telah memasuki lembaga kepolisian dan penegak hukum lainnya. Manipulasi kota haji oleh Kementerian Agama dari reguler menjadi ONH plus. Ribuan buruh DPHK DPHK massal di mana-mana karena puluhan pabrik tutup. Tapi para elit di atas terus berpesta pora. Sopir ambulans yang harus mematikan sirene dan meminta maaf karena berpapasan dengan rombongan Presiden Jokowi. Dan yang juga sangat memalukan adalah cawe-cawe Jokowi yang kabarnya memaksakan anaknya yang tidak layak memimpin negara dan ibu kota. Tapi dengan melakukan berbagai upaya dan dugaan-dugaan kecurangan dan manipulasi gitu kan, mereka berdua harus menang. Bahkan tidak hanya anak, mantu juga kan. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, ketidakmampuan Jokowi mengelola negara cukuplah bagi Jokowi hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Ya, telah membawa Indonesia di ambang keruntuhan kalau kata pengamat mah. Ya, selama ini semua kebobrokan terus ditutup-tutupi. Seluruh pejabat negara seolah dibuat bisu dan tuli sehingga tidak ada seorang pejabat pun yang berani mengingatkan Joko Widodo. Pemerintahan rezim Jokowi dijalankan dengan istilah ugal-ugalan. Dana hutang dan berbagai proyek jadi bancakan para pejabat. Infrastruktur dibangun tanpa tuntutan dan kebutuhan rakyat, tapi hanya perwujudan dari ambisi dan pencitraan Presiden Jokowi. Sehingga pada faktanya yang hanya bermanfaat bagi golongan menengah ke atas dengan harga tiket yang sangat mahal. Di akhir pemerintahannya, satu persatu kebobrokan Presiden Jokowi terus terungkap ke permukaan Ibu Pertiwi. Ada 3 kebijakan pemerintahan Jokowi yang bikin bangsa terancam runtuh. 1. Maraknya perjudian. Ini fakta sobat sewot. 2.
dibiarkannya peredaran minuman keras atau miras. Yang ketiga, merajalelanya korupsi, ditambah kolusi dan praktek nepotisme. Ya, diungkapkannya 1.000 anggota DPR dan DPRD oleh PPATK menggambarkan kalau negeri ini sudah rusak. Belum lagi jika diungkap betapa maraknya peredaran miras dan merajalelanya korupsi dari level atas sampai level terbawah RT RW. Sobat Sewot, jika Jokowi dibiarkan memperpanjang kekuasaan atau dinastinya memegang tampuk kekuasaan, Indonesia tidak hanya punya harapan lagi, ya, Indonesia tidak punya harapan lagi untuk lebih baik dan dipastikan akan semakin hancur seperti yang selalu digaungkan oleh Bung Rocky Gerung. Ada dua penyebab kalau Indonesia bakal hancur. Pertama, ya, dihancurkan oleh Cina melalui tangan-tangan pejabat rakus dan bodoh. Kedua, oleh para penjilat. Semua ini akibat dipilihnya, ya, pemimpin dan pejabat yang tidak berintegritas, diberi amanah tapi malah mengkhianati sumpah jabatannya. Siapa yang paling bertanggung jawab atas rusaknya negeri ini, Sobat Sewot yang dirahmati Allah? Pertama, Jokowi, ya, yang kata banyak orang beliau sangat lihai gitu kan dalam membohongi masyarakat, tidak amanah, rakus, dan ya kalau kata Rocky Gerung, ya begitulah adanya gitu kan. Nah, ya, kebohongan Presiden Jokowi diawali dari pemalsuan identitas diri, asal sekolah dan ijazahnya. Ya, selanjutnya kebohongan telah menjadi karakter Presiden Jokowi sehingga rakyat memahami omongan Jokowi harus dengan cara terbalik. Ya, media asing menjulukinya man of construction dan BEM UGM menjulukinya dengan king of lip service. Kedua, TNI Polri yang tidak lagi masyarakat menganggapnya begitu, ya, tidak profesional, oknum lah gitu ya dalam menjalankan sumpahnya. TNI Polri oknum-oknumnya tidak semuanya, tetapi ya ini yang seharusnya berdiri terdepan dalam membela dan menjaga kedaulatan negara, tapi selama rezim Jokowi malah menjadi pendukung ketidakjujuran Jokowi. Ya, pembiaran intervensi dan infiltrasi asing Cina, kezaliman dan kompromi dengan para mafia tanah, perjudian, perdagangan, dan pengerukan kekayaan negara. TNI Polri seharusnya berpedoman kepada UU dan konstitusi, undang-undang. Jika pimpinan salah dan melanggar undang-undang dan konstitusi, TNI Polri harusnya mampu meluruskannya, bukan malah menjaga tangan kanan kezaliman dan rezim yang tidak merakyat gitu loh. Nah, kasus pembungkaman, kriminalisasi ulama, pembantaian 6 laskar FPI di KM 50, perjudian, peredaran miras, korupsi, dan intervensi asing Cina dalam berbagai bidang, termasuk cawe-cawe Jokowi di Pilpres dan Pilkada, semuanya adalah pelanggaran undang-undang dan konstitusi. Sobat Sewot yang dirahmati Allah. Ketiga, lembaga legislatif DPR dan MPR yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Jika saja DPR MPR melaksanakan fungsi dengan benar, Jokowi tidak akan berketerusan dalam kubangan dosa kezaliman dan pelanggaran konstitusi secara berulang-ulang. Sampai negara sudah mau hancur, anggota DPR MPR belum juga sadar. Mereka malah sibuk main judi online. Keempat, lembaga pengelola dan pemilu yang yang telah berkhianat kepada rakyat dan konstitusi. Ini parah sekali gitu. Nah, ini penyakit bangsa kita hari ini yang akan berkemungkinan akan merusak bangsa. Ada 3 lembaga yang paling bertanggung jawab atas kerusakan kepemimpinan Presiden Jokowi, yaitu KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga lembaga ini ya harus bertanggung jawab atas segala kebijakan buruk Jokowi yang telah menghancurkan tatanan bernegara dan membuat sengsara masyarakat dan rakyat Indonesia. Yang kelima, Sobat Sewot, para pembantu presiden dan ketum parpol koalisi pemerintah ya ini juga menjadi perusak sepertinya. Sudah tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat. Suara rakyat hanya mereka beli ketika pilkada, pileg, dan lain sebagainya. Sebagai orang dekat presiden, seharusnya mereka tunduk gitu kan. Begitu tidak tunduk begitu saja. Jangan tunduk gitu maksudnya.
ya, kebijakan dan atas kebijakan pemerintah dan yang melanggar undang-undang, hukum, etika dan moral. Anehnya mereka yang dulu ketika belum bergabung dengan pemerintahan Jokowi sangat kritis bahkan meledek Jokowi. Tapi setelah bergabung dengan rezim Jokowi, udah tahu rasanya angpau gitu kan, berubah menjadi bisu, menjadi buzzer, bahkan ada yang menjadi penjilat. Hari-hari ini dan seterusnya ke depan, Jokowi bakal menuai badai yang selama ini ditanamnya. Jika saja kejadian ini terjadi di Jepang, presiden dan para menteri bukan saja sudah mundur, tapi mereka sudah dihukum harakiri. Akankah Jokowi sadar akan terlalu banyak kekeliruan dalam memimpin negara sehingga mau mundur? Atau menunggu datangnya azab dari Tuhan Yang Maha Esa? Ini pertanyaan sangat sadis sekali. Kita sampaikan dari netizen gitu kan, dari beberapa kumpulan artikel di media sosial. Tetapi sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, mari kita berpikir ulang bahwa memang pilkada Jakarta ini akan sangat riskan ya. Kenapa demikian? Kalau kemudian Prabowo Subianto mampu memberikan harapan bagi masyarakat Jakarta, maka Jakarta akan menjadi satu kekuatan yang akan terus menempel kepada Prabowo Subianto dan segera tidak lagi menghiraukan Joko Widodo pasca lengser sebagai presiden. Tetapi kalau Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ini kan tidak mampu meredam banyaknya hal-hal yang sudah melenceng di Jakarta dengan kebijakan baru yang lebih solutif ya, dengan kebijakan-kebijakan baru yang penuh rasa keadilan, maka tentu Jokowi ini akan terus melanggengkan kekuasaannya lewat tangan-tangan kaki Jokowi yang sudah ada di mana-mana. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, oke, kita akan sedikit menyinggung soal pilkada Jakarta dan juga Jawa Tengah. Karena kemarin M Kodari ini udah keluar soal kemungkinan Kaisang itu menang di pilkada Jateng, dan Kodari juga ngomong gitu, jangan taruh Kaisang di Jakarta, mending Kaisang itu taruh di Jawa Tengah gitu. Kenapa di Jawa Tengah? Kata si Kodari, karena Jokowi itu berasal dari Jawa Tengah, kemudian Kaisang anak Jokowi yang memang lahir di Jawa Tengah. Katakanlah putra daerah gitu ya. Tetapi sobat sewot yang dirahmati Allah, masyarakat netizen menilai bahwa ini sepertinya penggiringan gitu. Memang Kaisang entah LSI itu lembaga survei yang sudah menerima fee dan lain sebagainya untuk melakukan survei di Jawa Tengah gitu kan, atau LSI nggak mau buang-buang duit untuk melakukan survei di Jakarta karena Mas Anies Rashid Baswedan sudah barang tentu memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan pasangan-pasangan calon yang lainnya gitu. Nah, kemudian LSI merilis bahwa Kaisang ini angkanya di atas 30% di Jawa Tengah. Kemudian M Kodari menguatkan dengan narasi beliau gitu bahwa Kaisang memang sangat sangat besar kemungkinan menangnya kalau kemudian diusung di pilkada Jawa Tengah. Kalau di Jakarta, kata si M Kodari, Kaisang ini surveinya tidak sedahsyat Anies Baswedan. Jadi juga di Jawa Tengah itu sobat sewot, jauh dari pantauan media sosial, karena Jawa Tengah ini masih di timurnya Jawa Barat ya. Jadi kalau mau melakukan 1-2 hal terkait misalnya kompromi politik bersama KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya gitu, itu jauh lebih mudah karena Jawa Tengah sekali lagi jauh dari pantauan sosial media, kemudian pantauan televisi swasta. Jadi mereka lebih enak, lebih enjoy untuk memenangkan atau menyesuaikan angka lembaga survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei untuk Kaisang. Kemudian nantinya di Jawa Tengah tuh mudah gitu untuk dimodifikasi lah datanya gitu kan, yang awalnya Kaisang hanya 11% bisa 110% gitu. Itu di Jawa Tengah. Tapi kalau Jakarta, wah, ini masyarakat Jakarta udah pada ngerti politik, udah melek media sosial. Jadi agak kesulitan kalau kemudian Kaisang dipaksakan menjadi sosok yang nanti akan menjadi lumbung
dugaan-dugaan kecurangan yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Karena kenapa? Karena Jakarta tuh pantauan media sangat ketat, dan teman-teman yang mengawal mulai dari TPS, kemudian rekapitulasi kelurahan, tingkat kelurahan, kemudian melanjut ke rekapitulasi tingkat kecamatan dan lain sebagainya hingga KPU DKI Jakarta gitu kan. Itu sangat ketat dan tentunya siap 24 jam gitu. Berbeda dengan Pilpres kemarin gitu. Giliran udah berangkat kotak suara dari TPS itu udah mudah dipermainkan di misalnya di tingkat kecamatan dan lain sebagainya. Masyarakat udah nggak ngontrol lagi, udah nggak mengawal lagi gitu. Hanya pas saksi-saksi partai yang ya mereka ngantuk-ngantuk dan baik-baik saja yang mudah masuk angin gitu. Tetapi kalau masyarakat DKI Jakarta ini bermodal bismillah gitu kan, bertindak Allahu Akbar gitu, kemudian akan terus mengawal hingga sesuai dengan proses pencoblosan awal di TPS. Seperti itulah Jakarta. Maka kemudian Kaisang, cara-cara yang dilakukan oleh Jokowi misalnya di Pilpres, kalau memungkinkan Kaisang ini tetap kalah gitu, mendingan taruh di Jawa Tengah yang kemungkinan di sana yang jauh dari sorotan media nasional ya. Kalau media-media daerah bisa ini dah gitu kan. Tetapi kalau media nasional sekelas Tempo dan lain sebagainya itu juga akan melakukan investigasi, sehingga upaya-upaya untuk memanipulasi data perolehan suara dari tingkat TPS hingga kecamatan dan KPUD DKI Jakarta gitu kan, ini akan sangat kesulitan bagi kubu koalisi Indonesia Maju gitu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, pengawalan ini harus tetap diketat gitu. Meskipun Jawa Tengah juga begitu. Meskipun hari ini masyarakat Jawa Tengah disuguhi ya elektabilitas Kaisang yang melebihi anggota Polri di sana gitu, ada kan anggota kepolisian di sana gitu kan yang taruh nomor 2, kemudian tokoh-tokoh lain yang memang sudah bekerja sejak dulu gitu, anehnya bisa kalah sama Kaisang. Itu kan lucu. Kaisang yang nggak pernah berbuat apapun selain jualan pisang di Jawa Tengah gitu, hari ini kemudian elektabilitasnya ditaruh di paling atas gitu. Ini kan lucu. Padahal di situ ada tokoh-tokoh yang sebenarnya sudah banyak berbuat puluhan tahun untuk masyarakat Jawa Tengah, ya kan. Tetapi yang sekali lagi ini mau dibilang satu kejujuran, mau ketawa gitu, tapi takut dosa. Kenapa? Kaisang yang nggak pernah jadi apa-apa di Jawa Tengah, nggak pernah punya sesuatu yang buat warga Jawa Tengah gitu kan. Kaisang yang sejak Jokowi jadi presiden lebih kerasan di Jakarta misalnya, kemudian tiba-tiba di lembaga survei hasil LSI Kaisang paling atas. Padahal di situ banyak tokoh-tokoh yang tingkat elektabilitasnya nggak bakalan terkejar oleh sosok hanya seperti Kaisang. Kaisang numpang nama kepada Jokowi gitu kan. Apa jangan-jangan Kaisang dalam setiap pertanyaan lembaga survei gitu kan di daerah di tingkat bawah gitu kan selalu diikut sertakan nama Jokowi, sehingga angka untuk checklist Kaisang ini naik gitu, melebihi calon-calon lain yang memang sejatinya sudah sejak lama ada di Jawa Tengah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Mari kita ucapkan sampaikan sholawat Nabi kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Indonesia semakin baik, semoga nepotisme, semoga korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian upaya-upaya untuk membuat Indonesia ini menjadi negara anak cucu semoga nggak kesampaian ya. Semoga tetap menjadi negara yang bersistem demokrasi, berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan kita semuanya menjadi satu keluarga dalam bingkai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salam perubahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.